Kabar? Yes, yes, yes. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua yang ada di ruangan ini, ketika ibadah ini diinformasikan kepada kalian semua, ya, apa alasan saudara kalian semua itu untuk datang ke tempat ini? Apa? Karena ya jadwal, karena instruksinya Pak Panti harus datang, kakak pembina instruksinya harus datang semua, atau apa? Apa yang memotivasi atau apa alasanmu untuk kamu bisa berada bersama dengan kami di tempat ini? Artinya alasan yang mungkin bukan karena terjadwal, ya karena harus dilakukan. Ada enggak alasan di luar itu? Kalian tahu temanya malam hari ini? Apa temanya malam hari ini? Tolong ditampilkan. Oh, masih mati ya? Ada yang sudah tahu temanya hari ini apa? 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 Ya, karaktermu menentukan masa depanmu. Ya. Karaktermu menentukan masa depanmu, saudara. Malam hari ini kita akan berbicara, kita akan mengupas ya salah satu rahasia di mana supaya masa depan kita ini cerah. Ya. Jadi saya harap ketika saudara atau teman-teman tadi datang ke tempat ini, itu ada suatu kerinduan, karena ini temanya berbicara tentang karakter, berbicara tentang masa depan, ya. Jadi saya harus datang. Karena ada beberapa hal yang memang akan saya sampaikan. Saudara, ada yang tahu tentang arti karakter? Karakter adalah watak, ya, serta sifat yang dimiliki oleh seseorang individu dan mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, atau yang dibilang itu biasanya tabiat. Ini karakter. Kalau saya menyebut mungkin teman-teman karakternya Firman seperti apa atau bagaimana, kalian bisa menyebutkan, Kak Firman itu si A, ya, Kak Firman itu B, karena saudara melihat dari kebiasaan tabiatnya hari-hari. Jadi karakter itu adalah suatu tabiat atau watak, ya, yang ada dalam suatu pribadi atau orang itu, dan itu dihidupi setiap hari. Kalau dia sukanya marah, setiap hari marah-marah, maka orang akan berkesimpulan karakternya dia pemarah. Kalau dia setiap hari atau setiap ketemu itu selalu mengumbar janji kepada banyak orang dan berbohong, maka orang akan menyimpulkan dan mengatakan karakternya si B ini pembohong. Ini karakter. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah karakter ini bisa dirubah? Bisa dirubah enggak karakter? Tabiat ini bisa dirubah enggak? Karena kan ada orang bilang begini, Pak Gembala, dari kecil saya ini keras. Dari kecil saya ini memang seperti ini. Tidak akan bisa dirubah tabiat saya. Ada dengar begitu? Tadi Panti pernah bilang begitu? Dari kecil saya itu seperti ini. Saya tidak suka sama yang begini-begini. Karakter saya itu seperti ini, yang seperti ini. Sampai mati nanti akan seperti ini. Saudara, karakter itu bisa dirubah. Kalau saudara melihat tokoh-tokoh, apalagi 12 murid ya, Petrus awalnya seperti apa? Paulus ya, seperti apa? Ketika dia bertemu dengan Tuhan dan menghidupi firman, saudara, karakternya berubah.
Jadi di sini harus kita paham dulu bahwa karakter itu bisa dirubah. Amin. Katakan, karakter bisa dirubah. Kanan kiri deh, karaktermu bisa dirubah. Iya. Wah, kok kayak tawon ya, ngung. Iya, karakter itu bisa dirubah. Kenapa? Karena karakter itu dibentuk. Sesuatu yang dibentuk berarti bisa dirubah. Ya. Karakter itu dibentuk, teman-teman. Jadi karakter itu bisa dirubah. Jadi kalau nanti sepulang dari sini terus ada teman yang bilang atau di sekolah bilang karakter itu seperti ini karakterku, tidak akan bisa dirubah. Itu salah. Karakter, tabiat, perilaku itu bisa dirubah, saudara. Dan saya mengajak kepada kita semuanya untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Yang sudah menemukan berdiri deh supaya saya tahu nih. Yang duduk berarti belum ketemu nih. Roma 12 ayat 2. Tolong tampilkan juga di slide-nya. Yang belum berdiri berarti belum dapat atau enggak bawa. Ya enggak apa-apa, kalau enggak bawa bisa berdiri juga. Nanti dibantu slide yang ada di sini ya. Roma 12 ayat 2 dalam hitungan yang ketiga ya, kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Kita tahu di Roma pusat pemerintahan saat itu adalah berkumpulnya berbagai macam suku, budaya, bahasa, aliran kepercayaan berkumpul di ibu kota Roma. Dan tantangan yang dihadapi orang-orang percaya adalah apa? Supaya mereka tidak ikut arus dunia. Makanya Paulus memerintahkan supaya mereka apa? Berubah. Dimulai dari apa? Dari pembaharuan budi. Slide lanjutnya, kalau kita melihat karakter dunia, arah karakter dunia, ya, menjelang hari atau kedatangan Tuhan, saudara, kita bisa melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Ada paling tidak 22 karakter. Ya, dunia yang saat ini mungkin salah satunya ada di kalian. Yang pertama, egois. Ada yang egois di sini? Ini berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 2 dan 7. Mau tahu lihat orang egois? Kalau kalian foto bareng-bareng, habis itu foto ditunjukin, yang dilihat dulu fotonya, wajahnya siapa? Diri sendiri. Wih, saya di mana nih? Saya di mana nih? Ya toh. Enggak perhatikan yang samping atau yang kiri ini pas matanya begini kan begini, enggak itu. Ya, yang dicari dirinya sendiri dulu, ya. Itu egois yang positif karena penasaran wajahku seperti apa di kamera. Ya. Yang kedua, itu uang itu menjadi prioritas hidup. Kalau uang itu sudah menjadi prioritas hidup, saudara, maka moral itu akan dikesampingkan. Nilai-nilai kebaikan akan dikesampingkan. Norma-norma akan dikesampingkan. Karena apa? Yang penting cuan, ya. Yang penting uang. Ya. Uang menjadi prioritas hidup. Maka bahkan ibadah pun akan ditinggal oleh karena uang. Ya. Karena prioritasnya uang. Yang kedua, yang ketiga adalah apa di situ? Wah, nomornya salah saya ini. Mulai 3, 4, 5, 6 itu baru nyadar saya. Ya. Yang kelima deh kalau gitu sekarang. Ya. Omon banyak, ya, 0 bukti. Artinya apa? Ya suka gembar-gembor omong kosong saja. Membual. Ya. Membual di sana sini seperti itu. Tukang fitnah nomor 6 di situ. Kalau saudara membaca di 2 Timotius 3 ayat 2 dan sampai 7 ya. Tukang fitnah,
kehadirannya di suatu komunitas selalu menimbulkan perpecahan. Ya. Adu domba teman, adu domba komunitas, adu domba jemaat. Ya. Kalau dia nggak melakukan itu kayaknya hidup kok nggak pas begitu. Ya. Ada yang begitu. Ya. Pemberontak orang tua. Ya. Ini karakter arah dunia, saudara. Memberontak orang tua. Saudara, jangan sekali-kali kalian memberontak kepada orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, kalian akan merindukan itu. Saya merasakan, Pak Kevin pasti merasakan itu. Ya. Apalagi teman-teman yang punya orang tua tapi itu tinggal di kampung dan ingin bertemu aja susah. Ya. Jangan pernah memberontak kepada orang tua. Teman-teman yang ada di panti, jangan memberontak kepada orang tua di panti, saudara. Ya. Aturan yang ada itu yang terbaik. Ya. Kalau nggak mau diatur, keluar. Itu aja simpel. Kalau saya begitu. Yang mau diatur tinggal, yang nggak mau diatur keluar. Sudah. Karena visinya adalah untuk menjadikan orang berhasil di masa depannya. Ya. Tak tahu diri. Ya. Masa bodoh dengan agama, nggak peduli dengan iman, nggak peduli dengan pengajaran, saudara. Ini karakter arah-arahnya dunia nih. Nggak tahu berterima kasih, suka ribut, nantangin orang saja. Ya. Suka menjelekkan orang lain. Si itu. Bahkan yang 4 ini, yang kesini terus ini. Si itu ya. Tahu nggak kemarin begini, begitu. Ya. Coba. Nggak bisa kontrol diri, ya, nggak bisa mengekang keinginan. Ada di shop, di TikTok shop, ini beli, ya. Pada akhirnya tanggal 15 gaji habis, yang sudah gajian, nggak bisa kontrol diri, ya. Garang, pemarah, ya, nggak suka yang baik, coba saudara. Ini kenapa mati-mati terus ini? Nggak suka yang baik. Coba, harusnya logikanya orang itu kan semua suka yang baik ya. Kenapa orang nggak suka sama yang baik? Coba saudara pikirkan, tapi hari-hari ini saudara ada orang seperti itu. Ya, suka berkhianat, sumbu pendek, gampang marah. Ya, sok tahu padahal tidak tahu. Ya, nggak nurut sama Tuhan, ibadah yang ada itu hanya rutinitas. Tadi itu nggak peduli dengan agama, berikutnya adalah ibadah itu ya datang, tetapi itu sebagai rutinitas. Ya karena hari Minggu kalau nggak ibadah, main di rumah juga sepi. Datang saja, siapa tahu ketemu si dia, kan begitu. Ya. Jadi tujuannya bukan Tuhan, tapi si dia dan si anu. Ya. Dan itu intel dunia itu, intel dunia, menjadi agen dunia. Jadi menyusup ke gereja untuk mempengaruhi orang-orang di dalam gereja, untuk pada akhirnya dia menjadi orang dunia. Ini intel dunia nih. Tapi kita di gereja juga punya intel Kristus, yang datangnya hanya Paskah sama Natal saja. Hari Raya itu intel Kristen itu. Apa? Kita nggak mau kalah dengan dunia, saudara. Ya. Karena malas saja nggak pernah ke gereja itu. Dungu itu otak tumpul. Ya, jadi diajar apapun nggak bisa masuk. Ini arah saudara, arahnya dunia. Dan tadi di dalam Roma diperintahkan supaya kita tidak menjadi serupa, tetapi kita diperintahkan untuk memperbaharui budi kita. Lanjut. Memperbaharui budi. Apa sih yang dimaksud dengan memperbaharui budi kita? Adalah situ tuh. Kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang yang dimulai dari apa? Memasukkan sampah. Betul ya? Memasukkan kebenaran. Terus menyetujui kebenaran itu dan melakukan kebenaran itu secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Pembaharuan budi adalah yang pertama saudara, itu memasukkan kebenaran, ini dasarnya nih. Ya. Suatu kekuatan dan memasukkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Allah. Masukkan itu ke pikiran saudara.
maka nanti pembaharuan itu akan terjadi, saudara. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya sampaikan tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam akal budi kita sehingga kita pada akhirnya nanti memiliki masa depan yang cerah. Siapa yang ingin masa depannya cerah? Masa depan saya cerah. Silakan. Terima kasih. Intinya kita sepakat semuanya pengen masa depannya cerah ya. Amin. Maka yang pertama masukkanlah ini, kebenaran ini saudara, ketaatan. Ya. Ketaatan yang saya maksud bukan ketaatan kepada pimpinan, bukan ketaatan kepada orang tua, itu memang harus, tetapi ini bukan taat pada orang luar maksud saya. Yang saya maksud di sini adalah ketaatan terhadap apa yang kamu ucapkan. Artinya ketaatan dengan apa yang menjadi komitmen diri sendiri. Jadi saya tidak membahas tentang ketaatan kepada Tuhan, saya tidak membahas ketaatan kepada perusahaan, kepada pimpinan, kepada orang tua, tidak. Yang saya maksud di sini adalah ketaatan terhadap apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu buat komitmen, dan itu kamu taat untuk mengerjakannya. Itulah yang dinamakan apa? Integritas. Ada di sana tuh. Jadi antara perbuatan dengan yang diucapkan itu enggak fales, sejalan. Ya. Kalau saudara memasukkan ketaatan ini ke dalam diri saudara, ya, yakinlah ketika integritas terbangun, orang di sekitar saudara akan terpana, terpesona. Terpesona. Aku terpesona. Saudara melihat tentara terpesona enggak? Integritasnya tinggi, seragamnya dengan tindakannya, dengan perkataannya selaras. Omongnya tegas. Ya, di rumah enggak tahu, tapi itu yang kita lihat. Ya, kalau ini kan begitu. Integritasnya itu tinggi, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki integritas, saudara? 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 dikatakan seperti ini. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Saudara, memang konteksnya ini adalah konteks untuk bagi pelayan Tuhan, penginjil. Paulus menceritakan tentang dirinya juga. Tetapi saudara, yang saya mau ambil poinnya di sini supaya kita bisa taat kepada apa yang kita katakan, kepada komitmen kita, ya. Yang pertama supaya kita bisa taat kepada apa yang menjadi komitmen kita harus latih tubuh kita, saudara. Lanjut slide-nya. Kita harus melatih tubuh kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, saudara, kanan kirimu itu kompetitor. Dalam arti perlombaan iman untuk menuju kehidupan kekal, kanan kirimu itu adalah orang-orang sainganmu, dalam arti saingan positif. Orang di kanan kirimu bisa dipakai Tuhan untuk menguji imanmu. Ya, ketika kamu dibicarakan ABC itu kan menguji imanmu. Apakah kamu mau terpengaruh atau fokus dengan tujuanmu? Kita semuanya ini ada dalam pertandingan, saudara. Dan supaya kita bisa menerima mahkota itu sampai berhasil, maka yang pertama adalah kita bisa melatih tubuh. Ya. Yang dimaksud dengan melatih tubuh ini bukan kita angkat barbel, ya, senam pagi terus. Yang saya maksud di sini adalah melatih tubuh apa? Yaitu apa yang ada di dalam zona ini. Karena kita tadi berbicara pembaruan akal budi. Di dalam ego kita itu ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan segala kekuatan dan kelemahannya ini harus kita kuasai. Kalau enggak kita kuasai, bagaimana kita bisa berintegritas?
Bagaimana kita bisa, apa yang menjadi komitmen kita dengan tindakan kita selaras. Bagaimana kita bisa dengan taat kepada diri sendiri. Ini lebih susah daripada kita taat sama pimpinan, saudara. Ya, betul Pak Kevin ya. Ya, karena sama pimpinan kita takut dipecat. Mau nggak mau harus taat. Datang jam 7 besok, setengah 7 datang saudara. Iya, sampai malam nggak bisa tidur. Waduh, mau suruh datang jam 7 ngapain ya? Mungkin naik gaji kah? Atau ada SP kah? Ya saudara, taat saudara. Tetapi saudara kalau dengan diri sendiri, kalian nggak melakukan, nggak ada yang hukum. Aku mau baca setiap hari satu ayat, satu pasal. Ketika saudara nggak mau melakukan itu, ada yang menghukum nggak? Oh, dibisikin sini ada yang menghukum, 5.000 ya? Iya. Kalau nggak baca, lolos satu hari satu ayat 5.000, itu disepakati. Ya memang disiplin harus bayar. Pak Ketua mana? Nggak ada Pak Ketua. Dan saudara, kalau kita nggak taat dengan diri sendiri, saudara, nggak ada orang tahu. Karena itu komitmen kita dengan Tuhan. Tapi kita harus taat dengan itu. Nah, caranya yaitu melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Yang dimaksud menguasai seluruhnya adalah mendisiplinkan dan menguasai dirinya seluruhnya dengan sangat keras seperti tuan kepada budaknya. Kalau saudara ingin menguasai tubuh saudara, maka berpikirlah bahwa tubuh ini adalah budak saya. Saya harus kendalikan sepenuhnya ini. Kalau saudara sudah berkomitmen satu hari satu pasal, semalas apapun harus baca. 3:30 sudah bangun untuk firman Tuhan, bangun meskipun susah. Ya. Ngantuk, bangun cuci muka. Tubuh ini harus diperlakukan tanda kutip ya seperti budak, harus tunduk. Kalau kita mau berintegritas, itu loh. Ya, kalau nggak mau ya jadilah seperti yang kita lihat. Minggu depan datang ya, datang. Iya Pak, siap. Habis itu nggak ada. Ini sudah nggak taat dengan apa yang diucapkan saudara. Nah, bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang cerah kalau apa yang kita komitmen, apa yang kita ucapkan dengan tindakan itu nggak selaras? Orang akan melihat kita apa? Nggak bisa dipegang itu. Ngapain cari orang yang begitu? Betul nggak? Cewek-cewek, kalian cari orang yang integritas atau yang pembual? Yang integritas. Ya. Pasti cari yang integritas, saudara. Ya. Biasanya pemuda begini nih, aku bakalan berhenti cinta sama kamu kalau gajah sudah bisa terbang sendiri. Waduh. Habis mengatakan seperti aku bakalan berhenti mencintaimu kalau gajah itu sudah bisa terbang. Ya, artinya apa? Wah, ini janjinya luar biasa. Berarti cintanya tulus dan sampai nanti gitu. Karena gajah nggak mungkin bisa terbang, ada sayapnya. Tapi ketika mengucapkan itu, tiba-tiba ada cewek datang ini. Wah, ini gajah sudah punya sayap nih kayaknya. Gajah sudah punya sayap nih, berarti apa yang saya katakan ini wah bisa terpatahkan ini ya. Ada lagi ini. Bebek, udah tidur belum? Gimana aku bisa tidur kalau jam segini kamu masih nongkrong di pikiranku? Wah, padahal saudara, padahal nggak tidur karena main. Saudara, mau nggak dengan cowok-cowok yang seperti ini? Nggak mau. Cewek-cewek mau nggak? Saudara, saya yakin kita semuanya tidak ada yang mau dengan orang yang tidak bisa dipercaya, yang tidak berintegritas. Untuk itu perhatikan ini, slide selanjutnya. Perhatikan ini saudara. Seberapa kamu taat dengan ucapanmu, disitulah kelihatan seberapa besar nilai keberhasilanmu di masa depan. Kalau kalian sudah tidak taat dengan ucapanmu, masa depanmu ini nggak akan cerah. Karena kau tidak akan dipercaya orang. Sedangkan hari-hari ini itu dunia membutuhkan orang yang bisa dipercaya.
Betul atau betul? Ya saudara, kalau sudah nggak dipercaya titelmu setinggi apa, titelmu banyak, gelarmu, pengalamanmu banyak, kalau sudah nggak dipercaya saudara, udah nggak dipakai. Yakinlah. Maka mulai hari ini setelah kalian mendengarkan ini, teman-teman semuanya, taatlah terhadap ucapan yang sudah engkau pernah katakan. Untuk itu, setiap apa yang engkau ucapkan, maka pikirkanlah dulu, jangan gerusa-gerusu. Maka kita akan menjadi orang berhikmat. Jadi apa yang kita sampaikan, itu selalu dinanti-nanti orang. Mau ngomong apa dia ini? Karena apa yang disampaikan, selalu dia tepati. Bangga enggak kalau dengan orang yang seperti itu? Kalau ada orang, kita memiliki teman seperti itu. Yang setiap apa yang dia ucapkan, itu selalu digenapi. Setiap apa yang diucapkan, selalu ditepati. Senang enggak punya teman seperti itu? Senang saudara, dengan sendirinya saudara akan melekat itu. Iya. Meskipun dia mungkin lebih muda dari saudara, tetapi integritasnya itu nyata. Saudara, kami yang tua-tua bisa melekat dan mengandalkan itu. Pokoknya ini sudah, acara pemuda ini tak serahkan kamu, masa bodoh sudah. Karena aku tahu kamu integritas, saudara. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita masukkan dalam otak? Kebenaran yang ada? Ketaatan, ya. Taat terhadap apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita komit. Maka kalau apa yang komit dan yang kita lakukan ini selaras, itulah integritas. Kalau saudara berintegritas, sudah saudara, masa depanmu cerah. Yang kedua yang harus kita masukkan apa? Saudara, yaitu kesabaran. Kebenaran kedua yang harus dimasukkan ke dalam hidup kita adalah kesabaran, saudara. Kenapa? Karena saudara, orang yang sabar itu pasti orang yang memiliki pengertian. Orang yang nggak punya pengertian itu susah sabar. Nggak tahu kalian percaya atau tidak, karena Alkitab juga mengatakan seperti itu. Ya, di dalam Amsal 19 ayat 11 katakan, orang sabar adalah orang yang memiliki pengertian. Jadi akal budi, ya, akalnya budi bukan ya. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Artinya bahwa orang yang memiliki akal budi, orang yang memiliki pemahaman yang lebih baik, orang itu cenderung lebih sabar, saudara. Karena apa? Ketika dia mau gerusa-gerusu, dia itu sudah punya pikiran bahwa kalau aku begini, nanti dampaknya ini. Kalau aku nanti seperti ini, akibatnya seperti ini. Itu orang yang berhikmat, orang yang berbudi, saudara. Maka, saudara, untuk menjadi sabar, jangan izinkan otakmu kosong. Isi dengan ilmu. Ya. Dokter mengoperasi sesar orang melahirkan, melahirkan, saudara. Dia sabar. Disuntik dulu sampai nanti di biusnya terasa, diajak ngobrol. Ambil petuk-petuk perutnya, sudah terasa belum? Diajak ngomong, hitungan misalkan nih, ya, dibelah pelan-pelan. Dia tahu karena apa? Kalau tidak tahu, mungkin siletnya ini diperdalam, disobek begini, bisa tembus ke anak. Dia pelan-pelan jahitnya, pelan-pelan. Kenapa dia sesabar itu? Karena dia tahu ada ilmu dalam otaknya. Maka untuk menjadi sabar, saudara dan teman-teman semuanya, isilah otakmu dengan ilmu, isilah otakmu dengan firman Allah. Ya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi sudah tebak saja kalau yang gampang-gampang marah, berarti itu otaknya agak kosong. Ya. Kalau yang gampang-gampang marah, sudah otaknya itu berarti kosong karena kurang pengertian. Ya. Jadi, apa itu tadi? Kok menggema gitu? Jadi kebenaran kedua yang harus kita masukkan di sini ke dalam akal budi kita adalah kesabaran. Cara supaya sabar, maka jangan biarkan otak kita itu kosong. Isi dengan firman Tuhan. Ada orang yang tidak sabar di dalam Alkitab, yang pada akhirnya dia justru kehilangan
tongkat kerajaannya sampai ke keturunannya. Siapa itu? Saul, saudara. Itu ayatnya ada di situ bahwa Saul disuruh minta untuk menunggu Samuel selama 7 hari. Ya. Setelah 7 hari ditunggu, Samuel kok nggak datang-datang, sedangkan musuhnya semakin mendekat, rakyatnya ketakutan dan memberontak, malahan bahkan ada yang meninggalkan dia. Maka hari yang ketuk Samuel kok tidak ada, lalu dia membuat suatu korban bakaran. Baru dia membuat korban bakaran. Ya. Samuel datang. Dan di situ dikatakan bahwa Samuel ditolak oleh Tuhan, kerajaannya pindah ke orang lain. Karena apa? Karena nggak sabar. Dia berarti tidak percaya sama Samuel ini. Samuel itu nabi yang sangat dihormati, ya, integritasnya tinggi. Bahkan dikatakan di kitab di 1 Samuel juga, ketika dia ke Yerusalem, ya, orang-orang yang melihat Samuel hatinya berdebar-debar. Takut, ini mau buat apa orang ini? Kira-kira mau nyampaikan apa lagi ini? Karena integritasnya tinggi. Saul nggak percaya dengan ini. Karena apa? Karena dia dungu. Saya pinjam kalimatnya Rocky. Karena dia apa, saudara? Karena dia tidak memahami, tidak mengerti firman. Ya, yang boleh membuat korban bakaran persembahan itu adalah imam. Dan dia seorang raja dan dia tidak bisa perkenakan itu, saudara. Jadi yang kedua adalah apa tadi? Ketaatan. Yang ketiga yang harus kita masukkan ke dalam akal budi kita supaya kita memiliki masa depan yang cerah, yaitu ketekunan, saudara. Ya. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan apa? Uang. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya, saudara. Kita harus memiliki ketekunan, saudara. Yang pertama tadi, kita harus memasukkan yang namanya ketaatan. Yang kedua, kita harus memasukkan yang namanya kesabaran. Maka yang ketiga, kita harus memasukkan namanya ketekunan, saudara. Karena ketekunan ini adalah juga salah satu kunci keberhasilan bagi semua orang. Kalau sudah enggak tekun, gagal sekali, gagal 2 kali, ya, lalu menyerah, saudara, nembak 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, itu enggak tahu diri. Tapi coba saja, toh enggak ada undang-undangnya nembak orang 10 kali, 20 kali. Itu namanya perjuangan. Ya, itu namanya ketekunan, kan begitu. Ya. Siapa tahu yang ke-20 tiba-tiba luluh hatinya. Waduh, ini perjuangannya luar biasa, dia ini mencintai saya sungguh-sungguh ini. Ya. Karena ketekunan, saudara. Haleluya. Karpido harus tekun ya. Haleluya. Ketekunan berarti melakukan sesuatu dengan disiplin dan terus-menerus sampai melihat berhasil. Jadi ketekunan itu dilakukan berulang kali, terulang-terulang dengan disiplin, saudara. Sampai itu dibuat berhasil. Pertanyaannya, bagaimana ketekunan itu dapat dibentuk? Alkitab mengatakan, yang pertama, ketekunan bisa dibentuk yaitu melalui kesengsaraan. Aduh, ketekunan dibentuk melalui kesengsaraan. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara. Artinya ketika ada kegagalan, kita harus tetap tekun bangkit. Ada kegagalan, orang gagal itu sengsara enggak? Sengsara, saudara. Apa yang sudah kita rancang, kita buat, tiba-tiba begitu saja gagal, saudara. Sudah menyusun sebaik-baiknya kayu es itu, kita susun rumah, tinggal satu kita taruh di atas, tiba-tiba roboh. Ini menyengsarakan enggak itu?
itu rasanya kayak di sini sakitnya itu, pasti itu. Tetapi kalau menyerah, ya nggak akan berhasil. Ya. Yang kedua, ketekunan bisa dibentuk melalui ujian iman, teman-teman. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau saudara ada mengalami masa-masa sengsara, ya masa-masa di mana saudara itu kok hidup tidak sesuai dengan harapan, disitulah saudara harus tetap bertekun. Kalau ingin memiliki masa depan yang cerah. Ya. Ketika saudara menghadapi ujian saudara, maka disitulah saudara ketekunan itu bisa dibentuk. Dan jangan menyerah. Melalui latihan, jadi ketekunan juga dilatih saudara. Ya. Ini kisahnya Ayub, di mana ketika Ayub semua harta bendanya hilang, anaknya meninggal, dia diperintahkan atau sama istrinya itu dikacau pikirannya, tinggalkan Tuhan saja. Ya. Tuhan sudah meninggalkan kita, tinggalkan Tuhan saja. Barang kita habis, anak kita meninggal, gak usah ikut dia lagi. Tetapi Ayub tetap berkomitmen bahwa dia tetap untuk mengasihi Allah. Dan itu dilatih, meskipun ada prosesnya. Tapi kita lihat pada akhir hidupnya atau akhir di kitab Ayub diceritakan bahwa dia berhasil. Anaknya bukan hidup lagi, tetapi memiliki anak lagi. Bahwa kecantikannya itu pokoknya anaknya paling cantik di daerah itu deh. Kalau di AB ini anaknya paling cantik sudah di AB ini saudara. Jadi kalau malam minggu itu banyak motor parkir gitu. Ya saudara. Jadi saudara, saya mau katakan sekali lagi di sini bahwa kalau kita ingin memiliki masa depan yang cerah, ya, milikilah karakter yang benar. Karena karakter yang benar itu nanti akan menentukan masa depanmu. Sekarang orang melihat kalian itu lihat apa? Pasti lihat karakter saudara. Lihat kebiasaan saudara. Lihat tabiat saudara. Ya. Jadi saya bisa simpulkan teman-teman, kesimpulannya adalah ini kesimpulannya pertanyaan nih, siapa yang mau memiliki masa depan yang berhasil, yang cerah saudara? Coba angkat tangan, yang angkat tangan berarti gak pengen ini. Saya pun masih pengen memiliki masa depan yang cerah saudara. Hari ini anak kami ini ulang tahun Jaden, saya hitung-hitung tadi. Ini kalau, jangan tepuk tangan saudara. Kalau Falan ada, baru tepuk tangan. Mana? Falan ada enggak? Enggak ada ya? Dia kok dikoyak. Saya hitung-hitung, dia sudah 10 tahun. Ini 10 tahun lagi, kita di rumah tinggal berdua. Karena ini anak bungsu ini. Berarti kakaknya lagi, berarti umur 20, kalau Tuhan izinkan mereka sudah keluar kuliah. Kita tinggal 10 tahun lagi kita akan berdua di rumah ini. Dan tadi kita berdoa, kita punya gereja, ada pastori, ada staf gereja, supaya kita enggak berdua di situ. Ada orang lain. Nah saya pengen seperti itu saudara. Dan itu juga harus saya bangun karakter saya. Ya, saya harus taat dengan apa yang saya katakan. Ya, saya harus sabar. Ya, saya juga harus tekun untuk menuju itu. Ya. Jadi untuk menuju supaya masa depan berhasil, maka kita harus memiliki karakter yang benar. Karakter bisa dirubah. Setuju ya tadi ya? Karakter bisa dirubah. Caranya melalui pembaruan akal budi. Masukkan hal-hal yang benar. Yang benar tadi saya katakan 3 dulu. Ya, ketaatan, kesabaran, dan ketekunan. Masukkan itu dalam akal budimu, dalam pikiranmu. Taklukkan itu seperti kita menaklukkan budak. Maka saya yakin saudara, bahwa semua yang ada di tempat ini kalau mengerjakan ini, kalian nanti semuanya berhasil saudara. Tempatkan di mana Tuhan percayakan saudara. Mungkin setelah ini ada yang menjadi aparat keamanan, atau ada nanti menjadi pilot, atau apapun itu. Saudara, kalau saudara memiliki karakter yang benar, karakter ini saudara, maka saya yakin saudara akan berhasil. Mau saudara untuk melakukan ini? Mau ya?
Anak-anak panti mau? Jangan terlena di panti ya. Kamu enak di situ makan, tidur, nanti ketika keluar bingung kalau kalian nggak bangun karakter ini. Bangun karakternya yang benar. Karena kami bermimpi dan ingin melihat bahwa kalian ketika keluar nanti 10 tahun kalian kembali dengan Bapak. Waduh, itu pasti Pak Gembala itu rematiknya kumat itu hilang itu sudah. Iya itu. Pas malaria pun bangun ketika lihat kalian datang dengan seperti itu saudara. Iya, saya pun juga akan senang itu. Ya, saya undang pemain musik itu untuk kita bisa ke depan saudara. Mari melalui firman ini saya rindu teman-teman untuk kita bisa belajar saudara sesuai dengan tema yang diambil oleh pengurus pemuda di mana karaktermu menentukan masa depan. Milikikah karakter yang benar? Maka dengan sendirinya nanti kalian akan berhasil saudara. Firman Tuhan sudah saya sampaikan.